gitu ya, terutama penjualannya ini ketika datang ke store langsung, di situ ada taman dan tamannya tidak pernah dirawat, ini ya tentunya kurang menarik ya. Jadi akan terjadi kesan ngapain beli gitu ya. Maka biar menarik ya dibuatlah taman atau rumputnya itu dibuat lebih hijau daripada rumput PT sebelahnya gitu ya atau tetangganya yang jualan yang sama. Di situ ada mesin pemotong rumputnya, tentu bisa digunakan untuk memotong rumput biar rapi ya dan dilihat lebih sejuk dan lebih hijau. Ini yang terkait dengan kegiatan usaha menurut saya. Nah, berarti termasuk mesin-mesin produksi ketika diperoleh tetapi tidak dikreditkan ini, apakah ini akan masuk di pasal 9 ayat 8 huruf B atau yang tidak dapat dikreditkan atau dapat tetapi kita lupa nggak mengkreditkan, terus perlakuannya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu silakan baca dulu soal kasus 1 dan kasus 2 di ini ya, sambil diorek-orek ya, sambil diorek-orek. Silakan. Tak kasih waktu 5 menit ya sambil mengerjakan. Monggo.
Baik, ini yang pertama, mobil sedan ini kan dijual ya, mobil sedan dulu beli ya, pajak masukannya ini kan masuk pasal 9 ayat 8 huruf C. Kan nggak dapat dikreditkan. Maka ketika dijual, mobil sedan ini juga tidak terutang PPN. Di sini tidak terutang PPN. Sedangkan mesin pemintalnya, baik yang pertama atau kedua, dua-duanya terutang ini. Mesin pemintal yang pertama juga terutang, yang kedua juga terutang. Kalau kedua terutang kan dapat dikreditkan. Pertama kenapa terutang padahal dapat dikreditkan? Karena tidak masuk di 9 ayat 8 huruf B maupun huruf C. Ya. Maka tetap dikenakan. Kalau dulu ibaratnya tidak mau dia mengkreditkan itu atau cacat atau memang tidak dia sengaja tidak mengkreditkan, ya itu ini apa konsekuensinya dia kenapa saat itu nggak dikreditkan, sehingga tetap ketika penjualan harus dipungut ya PPN atas 16 deltanya dengan kode faktur. Nanti di sini ini kode fakturnya ya, faktur pajak dengan kode 090 sekian sekian. Itu ya. Terus pada 1 April 2019 PT ABC ini sama, perusahaan garment menjual 2 buah mesin pemintal masing-masing seharga 200 juta, sebuah mesin pemotong rumput seharga 200 juta, dan 2 buah sepeda motor Ninja untuk kepentingan pribadi direksi seharga masing-masing 15 juta. Ya. Ninja direksi ini jelas ya, tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pasal 9 ayat 8 huruf B. Truk dikenakan. Mesin pemotong rumput, nah itu tadi ya, kalau saya katakan tetap dikenakan karena ada kaitannya dengan proses untuk mendapatkan, menagih dan memelihara daripada itu penghasilannya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke. Nah, makanya ini penutup ya sebelum kita ke faktur ya, ke faktur karena ini udah jam 3 ya, sampai jam 3. Di sini ini sebenarnya kalau kita belajar pajak, ini tentu kita harus mengingat angka 6 dan angka 9. Ya, atau angka 4 dan angka 3 ya. Ini masing-masing bisa berpendapat berbeda ya. Pendapat berbeda. Ini Mas Yul angka 4 atau angka 3 nih. Ini jumlahnya 3 atau 4? Ini 1 2 3 4. Loh, di sini kok 1 2 3. Nah, ya toh? Dialognya ada 3 atau 4. Itulah menggambarkan pajak ya. Antara satu dan yang lainnya dalam memandang itu bisa berbeda atau konstruksinya sama, konteksnya sama, ini bisa dianggap angka 6 oleh wajib pajak bagi kantor pajak atau Fiskes, ini bisa dianggap angka 9. Ya, padahal ini sama ya. Kenapa kok wajib pajak menganggap angka 6? Dia dari sisinya dia memang yang benar 6. Tapi dari kantor pajak tidak, Pak, aturannya ini, Pak. Dia juga sama, si wajib pajak ngomong aturannya ini. Makanya terkadang hanya karena perbedaan ya, seolah-olah satu orang ini merasa yang paling benar. Ya, hanya karena Fiskes merasa benar, bukan berarti ya, bukan berarti kita yang salah. Ya, bukan berarti wajib pajak yang salah. Fiskes aja yang kadang-kadang belum pernah hidup di posisinya pengusaha. Ya. Seperti itu. Nah, ini perbedaan ya, maka ingat ya ketika Allah menginginkan kita
kebaikan ini ya, tentu Allah itu tidak pernah menginginkan kesulitan bagi kita, melainkan Allah selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Tuhan kita telah siapkan solusi di balik semua masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya seperti itu ya. Maka ketika masalah muncul, Tuhan menyiapkan lengkap dengan solusinya. Jadi masalah itu tercipta pasti ada solusinya. Ya, di situ jelas dikatakan di kitab ya, di Quran, inna ma'al musri yusron ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ini yang harus Anda yakini di sana ya, yakini. Kalau ada perbedaan persepsi penafsiran, ini sangat mungkin ya, sangat mungkin antara Fiskes karena dia pengen ke penerimaan, wajib pajak karena pengen ke penghematan ya. Padahal undang-undangnya sama ya. Itu ya, sekilas seperti itu ya terkait dengan materi kita hari ini. Sebelum kita ke faktur pajak, ada pertanyaan. Ini saya tak siap-siap ke faktur pajak. Oke, kita siap ke faktur pajak. Dari 50-an peserta ini ada yang belum mengerjakan sama sekali ya? Ada nggak? Mungkin kendalanya apa ketika tidak mengerjakan? Silakan disampaikan karena nanti ujiannya seperti itu ya. Bentar, kita coba login dulu. Ini belum bisa masuk. Oke, Bapak Ibu, di antara 50 ini yang belum mengerjakan, itu ada kendala apa di kalian?